Kalau kau suka hati panggil Bu Minta. Bu Minta, Kalau kau suka hati panggil Bu Minta. Bu Minta, Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Bu Minta. Bu Minta. Aku mau tanya dengan siapa ini? Apa? Farel, masih ada Farel. Ya, apa yang Farel pahami tentang Bu Minta itu sosoknya bagaimana? Guru dan bagaimana? Menurut saya Bu Minta gurunya yang tegas, tapi bukan tegas yang suka setiap hari marah atau suka mengatur, tapi emang tegas. Bagaimana dukungan kepala sekolah ataupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani? Dukungan kepala sekolah terhadap saya diantaranya selalu memotivasi saya untuk terus semangat di dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini dan terus mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan sehingga semua tugas yang saya ampu bisa berjalan bersama dan saling bersinergi. Begitu juga dengan rekan-rekan sejawat membantu ketika saya butuh bantuan. Mereka seperti memberikan testimoni tentang implementasi dari pemikiran pengucapan. Apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dukungan yang diberikan antaranya mendukung kegiatan di dalam aksi nyata dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan tugas ini. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah yang Ibu Iya, tantangan yang saya hadapi yaitu saya masih terus belajar di dalam melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan rekan sejawat di dalam melaksanakan aksi nyata dan manajemen dalam mengatur waktu antara tugas baik sebagai guru maupun tugas tambahan sebagai leader bersamaan pula dengan tugas sebagai guru penggerak. apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya harus terus belajar, terutama dalam berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk mendukung kegiatan pada saat aksi nyata dan mengatur waktu dengan baik antara tugas sekolah dan pendidikan CGP. Kira-kira rencana Ibu ke depannya sehingga kegiatan program guru penggerak ini berjalan dengan maksimal itu apa ya? Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dalam melaksanakan aksi nyata sehingga sekolah mengetahui kegiatan dari guru penggerak yang terwujudkan di dalam aksi nyata. Apa saja yang sudah Ibu pelajari dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Saya sudah pelajari pada modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dengan adanya kodrat zaman dan kodrat kalam bagi siswa dan pendidikan guru. Sedangkan pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kemudian pada modul 1.3 bagaimana mempelajari prakasa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan membaca. Apakah Ibu sudah mengimplementasikan di kelas dan berikan contohnya? Implementasi pada modul 1.1 sebagai seorang guru tentunya kita harus memberikan contoh yang baik pada siswa dengan memberikan dorongan atau motivasi dan menuntun anak sesuai dengan kodratnya sehingga anak merdeka dalam pembelajaran itu di dalam berpusat kepada siswa. Sedangkan pada modul 2 saya membuat modul pembelajaran kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat baik itu MAPEL atau MGBK terus melakukan evaluasi refleksi dan tindak lanjut. Sedangkan pada modul 1.3 mengimplementasikan prakasa perubahan mengenai mendukung semangat kreativitas siswa melalui profil pelajar Pancasila dengan berdiskusi sesama koordinator proyek. Apakah terjadi perubahan terhadap murid-murid di kelas yang Ibu ampu dan bagaimana tanggapan respon anak terhadap perubahan yang dilakukan oleh Ibu? Pastinya terjadi perubahan tetapi masih dalam tahap awal ya Bu, sehingga membutuhkan proses yang jauh lebih lama. Respon siswa pun positif terhadap implementasi yang sudah dilakukan seperti karakter disiplin dan tanggung jawab. Bagaimana perasaan Ibu setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 diterapkan di kelas? Perasaan saya di kelas senang jika siswa memiliki karakter disiplin dan tanggung jawab. Apa
apa yang sudah baik ataupun perlu diperbaiki ke depannya? Sebagai seorang pendidik tentunya kita harus dapat memberikan contoh karakter yang baik kepada siswa seperti disiplin waktu dan tanggung jawab, sehingga siswa nantinya juga akan memiliki karakter tersebut. Nah, hal yang perlu saya perbaiki yaitu saya harus lebih bersabar dalam menghadapi karakteristik siswa yang beragam karakternya karena kodrat alam mereka beda-beda. Dari komunitas praktisi di lokal Prihat, komunitas praktisi mana saja yang Ibu miliki dan apakah memiliki peran ataupun pengaruh? Di Kombel SMP 8, peran yang saya miliki, kan kita di sekolah punya Kombel SMP 8, peran yang saya miliki di Kombel ini sebagai fasilitator, di mana saya membantu anggota komunitas untuk berkolaborasi secara efektif, memfasilitasi pertemuan dan memastikan partisipasi yang merata. Sedangkan di sini juga ada, karena kami di sini BK-nya cukup ada 4 orang, walaupun cuma 4, kami memiliki komunitas BK Dekotas. Nah, di sini peran saya sebagai leader. Kemudian di MGBK yang tingkatannya lebih tinggi untuk daerah Kota Tangsel, peran saya sebagai anggota, Bu, di mana terus berusaha untuk ikut serta di dalam kegiatan yang diadakan agar proses belajar saya berlangsung terus. Berarti Ibu sendiri sudah merintis komunitas belajar Sudah, ya, insya Allah. dan mendapatkan dukungan. Ya, dukungan dari teman-teman sejawat. Tentunya diawali oleh Kepala sekolah pastinya. Ya. Apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Ibu mengajar dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang ditemui itu adalah saat pembentukan itu adalah jadwal temu, karena jadwal temu secara lengkap ya Bu ya, karena setiap anggota memiliki kesibukan masing-masing kan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut yaitu penentuan jadwal secara fleksibel dan menekankan pada kesepakatan serta tanggung jawab, itu saja. Baik Bu, apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Hal yang menarik yaitu saat merintis komunitas praktisi, saya harus dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan sesama guru Mapol BK, di mana kita saling berdiskusi satu sama lain. Yang menarik lainnya, saat melakukan pendekatan personal untuk mengajak guru lain menjadi anggota komunitas praktisi. Itu yang membuat lebih menarik di dalam pembentukan atau merintis dari komunitas praktisi. Strategi apa yang Ibu lakukan untuk memulai komunitas praktisi itu? Misalkan ada Kombel ya, strategi apa itu? Strategi yang dilakukan dengan membuat perencanaan ketika MGMP Guru Mapel, sehingga Kombel dari SMP itu dapat rencana. Makanya kan ya dari sini awalnya adalah dari setiap guru itu memiliki untuk kemudian naik menjadi komunitas belajar sekolah seperti itu. Apa rencana yang Ibu lakukan untuk mengembangkan Kombel tersebut yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajarnya? Melakukan apa ya, karena sudah terbentuk ya Bu. Sudah terbentuk pastinya Rencana ke depan. ya, rencana kedepannya kita membuat sesuatu yang memiliki apa ya, ada nilai belajar, ada perubahan. Jadi apa yang kita dapatkan tidak untuk kita, tapi kita bisa bagikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga mereka tertarik juga untuk membuat komunitas praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini dalam aktivitas pendampingan individu yang sangat ramah ini kita masih tetap dijalin dan diterima oleh Bapak Kepala Sekolah dan gerakan Ibu Sejawat. Salawat serta salam tercurah atas junjungan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, baik keluarganya, para sahabat dan kami baginya mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati,
berterima kasih atas waktunya telah berkenan mengikuti rangkaian di siang hari ini. Akan membacakan susunannya, yaitu tujuan diskusi ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan memfasilitasi diskusi pada visi dan prakarsa perubahan sekolah, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendampingan yang kedua ini yaitu tentang memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana Bu Mita sebagai calon guru penggerak angkatan 10 telah belajar tentang visi, cara membuat visi. Dan cara membuat visi ini bagaimana tentunya, yaitu ada alurnya, yaitu dari apresiatif, intuisi, dan melalui bagian. Nanti untuk selebihnya Bu Mita akan menerangkan hasil yang didapat dari program guru penggerak, di mana nanti ada berpihak pada murid, ya, nilai-nilai peran guru penggerak dan sampai ke visi. Tentunya sekolah ini, setiap sekolah mempunyai visi, ya, di mana visi itu tidak tiap angkatan guru penggerak harus diganti, tidak. Tapi jika memang suatu saat ada perubahan dari 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, dan karena memang itu visi itu menyangkut semua ya warga sekolah untuk kemajuan perubahan, kita lihat apakah banyak hal yang ingin dirubah untuk kemajuan sekolah, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu di sini saya juga sambil belajar juga. Tentunya saya juga mungkin saya harus banyak belajar dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini adalah guru-guru hebat. Jadi saya juga sambil belajar. Nanti saya juga minta ilmunya dari Bapak Ibu yang hebat di sini. Karena kita bersama-sama belajar tentang diskusi-diskusi ya. Boleh saya tanya, apa visi dari SMP Negeri 8 ini? Siapa? Unggul Ibrahim dan Minta berat Unggul dalam prestasi, Iptek, wawasan lingkungan. Iptek, Imta, wawasan lingkungan, dan terus mampu bersaing di era global. Nanti dari visi sekolah itu, apakah Bapak Ibu mengerti, memahami? Tentunya ada perilaku yang mencerminkan pada visi tersebut. Contoh yang mencerminkan dalam visi itu yaitu Bapak Ibu ke sekolah tidak terlambat, disiplin, dalam tugas pun tertib. Begitupun pada siswa, selain disiplin, rapi, tertib dan lain-lain. Begitupun warga sekolahnya, seperti itu. Jadi itulah yang mencerminkan kenapa visi itu dapat sukses pada sekolah tersebut, karena warga sekolah itu memahami apa sih visinya, tujuan. Begitupun sekolah, kalau sekolah itu mempunyai visi seperti itu, komitmen dengan semua warga sekolah agar visi itu ada perubahan di kemudian hari, seperti itu. Nanti dari visi sekolah kita sama-sama belajar apakah sudah ada profil pelajar Pancasilanya atau belum. Seperti nanti kita saling melengkapi, tapi bukan berarti, mohon maaf ya Bapak Ibu sekolah, bukan berarti visi sekolah ini sudah salah gitu, bukan berarti visi sekolah salah, tapi kita sedang belajar cara membuat visi itu bagaimana, dan kita menilai visi sekolah bagaimana. Nanti kita juga belajar dari visi guru penggerak Bu Mita itu apa gitu kan. Nanti kita saling melengkapi seperti itu. Tentunya nanti ada kalimat-kalimat rumpang yang perlu diisi, seperti
Dalam visi itu tadi unggul ya dalam prestasi ya. Unggul dalam Ya, tentunya ada kalimat seperti ini. Kita memimpikan kita memimpikan murid yang seperti apa? Pastinya kan murid yang berprestasi, rajin ataupun apa seperti itu. Banyak kalimat-kalimat yang membuat kita sebagai indikator atau pertanyaan pemantik untuk ke arah visi, baik siswanya maupun gurunya seperti itu. Sekian dari saya, nanti ada sambutan dari Bapak Principal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Nedi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan dalam kegiatan pendampingan kedua terhadap salah satu guru kita, yaitu Bu Mita yang sedang menjalani pelatihan CGP calon guru penggerak. Alhamdulillah sekolah kita termasuk sudah lumayan ini Bu yang menjadi guru penggerak. Di sini salah satunya ada Pak Taufik ini yang angkatan 7 ya Pak Taufik ya, 6 ya, angkatan 6 gitu. Yang pertama di sekolah kita, kemudian setelah itu 80 ya, 09 baru Arif, 9, kemudian 10-nya Bu Mita, 11-nya Pak Omen, kira-kira begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ketika misalnya ada lagi itu guru-guru yang lain bisa ikut program guru penggerak ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan juga beberapa hal. Ya, pertama saya ucapkan selamat ini kepada Bu Mita untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan setelah semua kegiatan diikuti bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Dan yang kedua, hari ini pendampingan materinya terkait bedah visi misi sekolah. Sebetulnya kalau kita bicara visi pasti itu selalu ada dua. Yang pertama visi umum, yaitu visi sekolah. Yang kedua visi pribadi. Saya yakin juga Bapak Ibu juga demikian. Saya misalnya kayak Bu Neng, saya sebagai guru olahraga saya pengen begini. Yang saya lakukan ini misalnya begitu. Tetapi ketika di sekolah ada visi sekolah. Memang visi sekolah ini terasa agak umum di beberapa sekolah, tetapi kadang-kadang di dalam dalam mewujudkannya itu mungkin agak berbeda-beda. Sekolah kita ya harus tidak boleh visi lain kecuali unggul dalam prestasi. Lah kalau tidak unggul dalam prestasi ngapain SMP 8 kira-kira begitu ya. Itu jadi Bapak Ibu harus hafal itu. Harus hafal. Lalu ditanya visi sekolah SMP 8 itu harus unggul prestasi, baik akademis maupun non akademis. Oleh karena itu maka saya konsen betul itu ya, istilahnya ada pelatihan nggak usah, ada lomba misalnya, nggak usah, paling cuma nanya ke Pak Ade umpamanya, kira-kira gimana Pak Ade, bisa jalan nggak? Jalan. Lomba mana sih yang nggak pernah kita tolak barangkali ya Bu Neng ya, kayaknya mah selama saya ada di sini belum pernah saya nolak lomba kayaknya. Kenapa? Sebab sekolah kita visi misinya unggul dalam prestasi. Lah kalau unggul nggak pernah lomba ya saya nggak tahu itu unggul apa nggak pernah diadu kan gitu maksudnya ya. Termasuk juga lomba-lomba yang lain, lomba roket air, lomba robotik, lomba macam-macam lah itu. Ada yang dilaksanakan oleh sekolah swasta, yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu, asal sifatnya lomba anak. Sepertinya sampai hari ini saya belum pernah nolak proposal. Kenapa? Itu saya mewujudkan visi sekolah. Ya. Dan berikutnya, visi sekolah yang ada di sekolah kita itu adalah berdasarkan bank sampah. Itu saya sangat setuju sekali. Karena ada di visi kita. Karena berwawasan lingkungan.
ya harus adiwiyata, harus sekolah sehat, harus ramah anak. Itu semua adalah berwawasan lingkungan. Gitu ceritanya itu. Jadi oleh karena itu maka ya mudah-mudahan setelah ini nanti mungkin dibahas atau mungkin menjadi diskusi-diskusi kecil itu bisa bisa menjadi sebuah kegiatan yang betul-betul didukung, betul-betul dilaksanakan oleh kita semua, kira-kira begitu. Jadi terkait tentang visi ini, saya bersyukur sekali kalau misalnya nanti semakin banyak guru penggerak, kemudian semakin banyak yang membahas tentang visi misi sekolah, sehingga nanti betul-betul visi misi sekolah itu bisa kita wujudkan ya. Visi itu kelihatannya sepele, unggul dalam prestasi, berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan. Yang paling berat sebetulnya di sekolah kita apa? Harus menang di era globalisasi. Lah kalau era global mah kan minimal kan mungkin seperti yang disampaikan Pak Hens ke saya, menang lomba karya ilmiah untuk tingkat internasional misalnya. Kan begitu, harus mengglobal masalahnya kan gitu. Nah ini yang mungkin yang paling berat, yang sampai hari ini mungkin saya sendiri juga masih ya harus berjuang lagi, kira-kira demikian. Namun itu sudah menjadi visi misi sekolah kita yang mungkin membedakan dibandingkan dengan sekolah lain. Ini saya berharap kalau unggul prestasi berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, itu mungkin sudah banyak. Tapi kalau harus bersaing di era global, ya ini mungkin hanya kita yang berani. Nah oleh karena itu maka ayo ya kita sampai, kenapa dulu sampai ada istilah mampu bersaing di era globalisasi, karena kita mantan RSBI kayak gitu. Kalau ini hilang ya udah berarti ciri khas ininya juga hilang. Cuman memang untuk mewujudkannya memang akan sangat berat. Itu barangkali yang perlu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kepada Bu Mita untuk mengungkapkan dari yang telah dipelajari. Sebagai dasar kita untuk melakukan sebuah proses pembelajaran pastinya, ini yang menjadi basic kita yaitu dari Ki Hajar Dewan Solo. Filosofi dari Ki Hajar yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sedikit dirinya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak itu pastinya berbeda-beda. Nah, kita tidak bisa menyamakan semua kodrat anak. Kita kadang-kadang kan sering kita pukul ratakan. Nah, padahal anak-anak itu memiliki kodrat alam masing-masing dan kodrat zaman, di mana mereka mengikuti zaman. Kodrat alam anak-anak itu sangat berbeda-beda. Disinilah fungsi kita sebagai seorang pendidik untuk bisa menjembatani kodrat alam mereka sehingga bisa tercapai keselamatan, kebahagiaan yang sering dipilihnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan telah dengan visi institusi di atasnya serta pendidikan nasional. Dari profil pelajar ini yang kita harus sukai saat kita melakukan proses pendidikan, proses pembelajaran anak-anak. Ini adalah visi sekolah kita. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ini merupakan visi sekolah kita, unggul dalam prestasi kita dan berwawasan lingkungan berdasarkan kita dan mampu bersaing di era globalisasi. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Gimana? Sudah menggambarkan? Sudah. Saya ada di dalam sebuah tugas kata yaitu imaji saya tentang murid di masa depan. Jadi mimpi saya di masa depan, saya memimpikan sekolah yang nyaman, menyenangkan, aman dari bullying, guru yang selalu menuntut laku anak dengan kodratnya,
murid yang berkarakter religius, unggul dalam prestasi, cinta lingkungan, kreatif, dan inovatif, serta berwawasan kebangsaan. Di sini harus mengetahui dulu apa aset, tantangan, aksi nyata dan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Aset kita, bakat dan potensi siswa. Kita tahu kan, bakat dan potensi siswa kita itu banyak kan? Inovasi. Saya mau bertanya, apa hal yang menarik dari diskusi di siang hari ini? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menceritakan. Baik, terima kasih. Yang menarik dari sisi kali ini adalah adanya kelas ini olahraga. Itu sederhananya saya membayangkan nanti di kelas itu banyak dikasih anak-anak yang akademik dan orang-orang aktif seperti kelas itu sederhana saya mungkin nanti untuk dikerjakan untuk pembelajaran beberapa itu yang saya ingin banget sih ada seperti itu. Mungkin dari Ibu, apa yang menarik dari kegiatan ini? Jadi yang disampaikan itu seperti yang saya lihat ini kan di luar ya bahwa anak itu berdasarkan karakternya masing-masing. Jadi dia mempelajari, dia belajar. Memang kalau dia sukanya di sini, ya udah seni aja dipelajari. Gitu. Akhirnya dari karakter itu atau dari bakat itu akan muncul nantinya menjadi seorang yang profesional. Jadi apa yang dia miliki. Jadi di sini tadi digali menciptakan siswa yang unggul berdasarkan untuk tambahan misinya ya berdasarkan karakternya. Ternyata saya juga berpikir kalau zamannya berbeda, visinya pun bisa jadi berbeda. Itu ilmu baru bagi saya. Ternyata visi itu bisa dirubah sesuai dengan atau dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin dari ya ilmu yang didapatkan. Jadi pada hari ini saya mendapatkan tambahan ilmu yaitu bagaimana cara membuat visi dan misi sekolah. Jadi kan biasanya saya masuk ke dalam sekolah belajar pimpinan. Jadi dengan kegiatan ini saya tahu jadi ternyata misi sekolah itu sesuatu yang siswa dengan guru, dengan zaman, dengan jadi kalau tidak ada berarti itu akan selalu seperti itu visinya, tapi bisa dirubah sesuai dengan caranya tadi sudah kita akan hari ini. PPI saya anggap sebagai proses belajar yang aktif. Apalagi terutama dengan ibu sebagai kakek saya. Banyak hal yang saya dapatkan dari setiap pertemuan tatap muka saya bersama ibu. Termasuk di hari ini. Sehingga proses pembelajaran saya terus berjalan dan saya mendapatkan hal baru utamanya dari setiap pertemuan. Ya, kolaborasi dengan teman sejawat agak susah ya karena tupoksi masing-masing ya. Jadi kolaborasi dengan teman alhamdulillah mereka semua di sana itu di situ belajar melalui kolaborasi. Buat saya jadwal penyampaian komunikasi ibu sudah sangat baik dan menurut saya dalam belajar terutama untuk hal-hal ada hal prinsip yang harus berubah di amin ya Allah sehat ya
Ya, semangat beliau untuk mendampingi saya. Ya, Bu Neng. Nah, Bu Neng itu wakil kesiswaan. Alhamdulillah. Hadir di hari ini. Ya, hadir. Jadi diskusinya Iya, betul. Gak ada lah perjalanan. Betul. telah menerima saya dengan ramah dan penuh dengan yang tidak saya sangka. Iya, Ketika seperti itu. betul. Terima kasih. Dan berbagi kasih baiknya membuat saya sudah sesuatu yang apa ya menjadikan inspirasi bagi saya.